Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih maraton dengan materi matematika ya. Jadi ini masih ada 2 materi yang masuk di soal PTS dan belum Ustazah sampaikan. Nah, yang pertama adalah tentang penjumlahan dan pengurangan desimal ya. Jadi caranya itu adalah jumlahkan atau kurangkan desimal secara bersusun ya, bersusun ke bawah gitu. Bersusun ke bawah dengan catatan meratakan posisi tanda komanya gitu ya. Sudah tahu kan desimal itu kan pakai tanda koma ya. Kalau ada koma berarti itu adalah bilangan desimal gitu. Nah, misal contoh seperti ini. 1,3 ditambah 25,098. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat nih, jadi susun ke bawah begini ya. Susun ke bawah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ratakan tanda komanya ini ya, diratakan gitu. Ratakan posisi tanda komanya gitu ya. Jadi sesuai yang mana satuan, yang mana puluhan gitu ya. Nah, lalu kita jumlahkan secara bersusun seperti biasa gitu ya. Kalau misalnya di sini tidak ada gitu ya, tidak ada angka, ya sudah anggap aja itu 0 gitu ya. Jadi ya sama dengan 0 gitu. Jadi turun ke bawah gitu ya. 0 tambah 8, 8. 0 tambah 9, 9. Lalu kemudian 3 tambah 0, 3 gitu ya. Lalu 1 tambah 5 itu sama dengan 6 dan 2-nya ini. Nah, jadi komanya turun situ ya. Komanya turun. Jadi begitu bentuknya. Jadi hasilnya begitu. 26,398 ya. Bukan diratakan di sebelah kanan ya. Jangan diratakan di sebelah kanan, tapi ratakannya di posisi tanda komanya. Ingat ya. Itu. Lalu kemudian kalau pengurangan sama juga ya, sama aja. Susun ke bawah juga. Ratakan, ingat ratakan komanya ya, ratakan posisi komanya itu ya. Ini ada 2,014 dikurang 1,8. Nah, kalau dia tidak ada di sini, ya anggap aja 0. Jadi 4 kurang 0, 4. 1 kurang 0, 1. 0, nah ini dia. 0 dikurang 8. Caranya seperti mengurang bilangan biasa gitu ya. Kalau dia tidak cukup berarti pakai sistem pinjam di sebelahnya gitu ya, dari 2 gitu kan. Jadi 0-nya menjadi 10. 10 kurang 8 sama dengan 2. Tadi 2-nya ini, 2 ini kan sudah tadi dipinjam 1 dari 0. Jadi 2-nya tinggal 1. Jadi 1 kurang 1 hasilnya 0. Jadi 0, ya komanya kan nurun dari atas ya. Lurus 0,214. Semoga dipahami ya. Karena ini masuk PTS. Masuk PTS. Kita lanjut. Nah, jadi sudah untuk penjumlahan dan pengurangan desimal. Lanjut, yang selanjutnya adalah tentang perbandingan. Nah, ini juga masuk PTS dan belum pernah Ustazah sampaikan. Bisa kalian lihat ini ya, tentang perbandingan ini ada di halaman 158 dan 159 ya. Cuman Ustazah tetap menjelaskan gitu ya, khawatir nanti masih kurang jelas kalau cuma baca buku ya. Di buku tematik ya, di buku tematik 2 halaman 158 dan 159. Perbandingan ya, simbolnya itu begini ya. Simbolnya itu adalah ini, bagi 2 tanda begini, tanda bagi ya. Itu adalah simbol perbandingan. Ustazah langsung kasih contoh aja dulu ya, contoh soal ya. Misal contoh yang pertama, perbandingan banyak piring dan sendok adalah 4:3. Jadi itu bacanya banding ya, 4:3, 4:3. Banyaknya piring adalah 48 buah. Berapakah banyak sendok? Nah, jadi maksudnya banding ini, piring itu 4 bagian, sendoknya 3 bagian gitu ya. Bukan 4 sendoknya, bukan 4 piringnya atau 3 sendoknya, bukan. Itu bukan jumlah, tapi itu adalah perbandingannya gitu ya. Nah, yang ditanya berapa banyak sendoknya? Piringnya tahu 48 gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan ini rumus di bawah ini.
untuk mencari banyaknya benda dari perbandingan itu adalah perbandingan yang ditanyakan tuh dibagi perbandingan yang diketahui. Jadi ini nanti isinya di sini dengan sini ini adalah perbandingan dari sini ya, dari perbandingannya ya. Lalu kemudian dikali banyaknya benda. Nah, kita lihatlah sini. Piring banding sendok. Nah, kita buat yaitu 4 banding 3. Berarti perbandingannya piring adalah 4 dan perbandingannya sendok adalah 3 gitu ya. Jangan dibalik gitu. Jadi banyaknya sendok, kita ikuti rumus yang di sini. Banyaknya yang di atas ini perbandingan benda yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Sendok kan? Berarti kita ambil perbandingannya sendok. Perbandingannya sendok berapa? 3. Nah, maka di sini kita isi 3. 3 dibagi perbandingan yang diketahui. Yang diketahui apa? Piring kan? Piring itu perbandingannya 4. Nah, kita tulis di sini 4 ya. Jadi akhirnya begini. 3 bagi 4. 3 ini adalah perbandingannya yang ditanyakan, yaitu sendok. 4 ini adalah diambil dari perbandingan yang diketahui. Diketahui jumlahnya itu piring. Piring kan diketahui jumlahnya 48. Nah, perbandingannya adalah 4. Simpan sini. Kemudian dikali banyaknya benda. Ya, banyaknya benda kan 48 ya. Nah, kalau 48. Ya, sudah selesai. 48 ini bagusnya kalau bisa dibagi ini 48 dengan 4, itu bagi dulu baru nanti dikalikan 3. 48 bisa dibagi 4 yaitu 12. Ya, langsung 3-nya ke sini, 3 dikali 12 sama dengan 36. Jadi, Ustazah tidak tulis di sini ya, tapi nanti penulisannya begitu jawabnya. Jadi, banyaknya sendok adalah 36 buah. Ya, semoga dipahami ya. Itu contoh yang pertama. Lalu ada contoh yang kedua. Soalnya gini. Perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan adalah 7 banding 5. Berarti yang laki-laki perbandingannya berapa? 7. 5 itu yang perempuan. Jumlah seluruh siswa adalah 36. Berapa jumlah siswa laki-laki dan berapa jumlah siswa perempuan? Nah, kita ya, perhatikan. Ikuti lagi tadi rumusnya tadi itu ya. Banyak benda yang ditanyakan. Ini. Banyak benda yang ditanyakan sama dengan perbandingan benda yang ditanyakan. Perbandingan benda yang ditanyakan dibagi perbandingan yang diketahui lalu dikalikan banyaknya benda. Oke, kita cari. Tadi kan yang ditanya tuh 2 siswa. Berapa siswa laki-laki dan berapa siswa perempuan. Oke, siswa laki-laki. Perbandingannya siswa laki-laki berapa? Tadi kan sini ya. Nih. Perbandingan siswa laki-laki berapa? Astagfirullah. Perbandingan siswa laki-laki berapa? Dari sini, yaitu 7. Ingat ya. Kalau perempuan perbandingannya adalah 5. Nah, karena kita mencari laki-laki berarti yang kita pakai adalah perbandingannya laki-laki yaitu 7 ya. Perbandingannya laki-laki itu adalah 7. Sini. Jadi perbandingan yang ditanyakan, nah ini 7. Lalu nah ini perbandingan yang diketahui. Nah, yang diketahui tadi ini agak beda ya sedikit. Yang diketahui tadi itu adalah jumlah seluruh siswa. Seluruh siswa itu berarti ya siswa laki-laki ditambah dengan siswa perempuan kan? Seluruh siswa. Berarti perbandingannya juga nanti pakai perbandingan, jumlahkan perbandingan ini. 7 dengan 5. Gitu. Kita lihat sini. Nah, jadi perbandingan yang di bawah ini karena tergantung dengan yang diketahui. Tadi itu yang diketahui adalah jumlah seluruh siswa, maka perbandingan yang dipakai adalah perbandingan seluruh siswa. Siswa laki-laki perbandingannya 7 ditambah perbandingan siswa perempuan 5. Ya kan? Ditambah karena yang diketahui tadi adalah jumlah seluruh ya. Ingat ya, jumlah seluruh. Jadi di sini ditambahkan. Lalu dikali banyaknya benda gitu ya. Banyaknya tadi semua itu berapa? Coba kita lihat. Ada 36 siswa. Jumlah seluruhnya ada 36 siswa. Jadi dikalikan 36.
Caranya saya 7 tambah 5, ini kita ke sini 12. Ya sudah langsung. Kalau 36 bisa 36 bisa bagi 12 kan bisa ya. 36 bagi 12 3 kan? Nah, tulis ini 3. 3 kali 7. 3 kali 7 ini sama dengan 21. Untuk mencari siswa perempuannya, jadi siswa laki-lakinya ada 21. Siswa perempuannya, nah tinggal yang di atas ini pakai perbandingan perempuan, yaitu 5 tadi kan. Nah yang di bawahnya tetap, karena jumlah perbandingan jumlahnya. Perbandingan yang diketahui itu kan tadi, yang diketahui adalah jumlah seluruh. Jadi perbandingan yang dipakai bukan perbandingannya laki-laki atau perbandingannya perempuan, tapi jumlah perbandingannya yang dipakai ya. Ini sama tadi sama nih. Jumlah ini sama. Jadi yang beda itu nanti yang di atasnya saja ya, 5. Sama caranya dan akhirnya dapat. Jadi ada 15 anak perempuan, siswa perempuan. Nah, ini contoh lagi. Jadi begini, kalau misalnya yang diketahui dalam perbandingan itu adalah jumlah, yang diketahui itu adalah bendanya, maka perbandingan yang dipakai adalah perbandingan benda itu yang diketahui. Kalau yang diketahui itu adalah jumlah bendanya, maka yang kita pakai perbandingan yang di bawah ini ya, untuk yang di bawah ini, maka yang kita pakai adalah jumlah perbandingannya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, nanti sebenarnya tapi Ustaz tidak buatkan soal, tidak buatkan contoh. Kalau misalnya nanti yang diketahui di sini ternyata adalah selisih dari misalnya jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan, maka di sini juga nanti kita pakai selisih. Selisih itu apa? Kurang, ya, dikurang. Misalnya kalau dia selisih tadi yang diketahui, langsung aja di sini 7 dikurang 5. Nah, begitu ya. Jadi tergantung apa yang diketahui, maka perbandingan yang di bawah itu mengikuti benda yang diketahui gitu ya. Apakah benda satu macam atau jumlah benda atau selisih benda, maka perbandingannya juga ngikut. Kalau yang diketahui bendanya, maka yang kita ambil perbandingan bendanya. Kalau yang diketahui jumlah seluruh benda, maka yang kita pakai perbandingan jumlah perbandingannya. Kalau yang diketahui selisih bendanya, maka yang kita pakai perbandingan di sini ada selisih, yaitu dikurang. Tapi Ustazah tidak kasih contoh ya. Intinya kalau selisih langsung kurang aja di sini. Kurangnya ya kurang yang besar, kurang kecil ya. Ini karena sini tidak berlaku minus ya, tidak berlaku negatif. Ya itu, semoga dipahami dan diingat-ingat. Lalu kemudian ada di halaman 159 itu ya. Ada situ tulisannya ingatlah gitu ya. Nah, yang terakhir ini contoh kalau misalnya perbandingannya berantai, beruntun gitu. Misal, jumlah kelereng merah, kuning, dan hijau itu adalah 4, 3, 2. Jadi kalau Ustazah tanya, kalau hijau berapa perbandingannya? 2 ya. Kalau yang perbandingannya 3 itu siapa? Siapa? Kelereng warna apa? Kelereng warna kuning dan seterusnya. Kita lanjut. Jumlah seluruh kelereng. Nah, perhatikan jumlah seluruh kelereng ya. 54 kelereng. Jumlah seluruh kelereng adalah 54 kelereng. Kayaknya ada salah. 54 butir ya, kelerengnya ini salah. Ada 54 butir seluruhnya ya, kuning, merah, kuning, dan hijau. Yang ditanyakan berapa jumlah masing-masing kelereng merah, kuning, dan hijau. Ya, sama aja sebenarnya seperti yang di sini ya, cuman dia di sini 3 perbandingannya. Misalnya kita mau cari merah, ya merah. Merah perbandingannya berapa tadi? 4, tulis 4. Karena yang diketahui adalah seluruh kelereng, berarti perbandingannya adalah ininya semua seluruhnya. Seluruh itu artinya ditambah. Ini yang kita simpan di bawah sini. Jadi ditambah semuanya. 4 tambah 3 tambah 2. Baru dikali 54, yaitu jumlah seluruh kelereng. Nah, sudah. 4 tambah 3 tambah 2 itu sama dengan 9. Kalau ini masih seperti dibagi, 54 bagi 9, bisa kan? Yaitu 6. Nah, sudah. Jadi 4-nya sini 4 kali 6 sama dengan 24. Cara yang sama kalau kita mau cari yang kuning. Tinggal di sini aja diganti. Ya, karena ini pakai perbandingan si kuning. Yang di bawahnya, di sampingnya sama semuanya. Ya. Dan dengan cara yang sama, maka dapatlah bahwa kelereng kuning jumlahnya 18. Kalau mau cari yang hijau juga sama ya, Ustazah tidak contohkan. Ya, demikian itu tentang perbandingan ya.
sambil dibaca juga bukunya kalau kurang jelas ya, dan silakan diulang-ulang ya videonya supaya lebih paham. Oke, demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.